Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional Garuda Pancasila. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Boleh berdiri dulu. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, duduk kembali ya. Baik, hari ini ada yang udah tahu belum kita akan belajar apa sih? Iya, betul banget. Hari ini kita akan belajar mengenai kewajiban menjaga lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan dengan terperinci. Lalu, peserta didik mampu menyajikan laporan berupa LKPD kesadaran masyarakat menjaga lingkungan di tempat tinggalnya dengan runtut. Kemudian, peserta didik mampu memberikan pendapat terhadap hasil kerja yang ditulis oleh teman dengan terperinci. Kemudian, setelah melakukan pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih disiplin terhadap lingkungan serta peduli dengan sesama makhluk hidup. Oke, manfaat dari pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya kita melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan hidup kita. Nah, dengan kita hidup disiplin, bertanggung jawab terhadap lingkungan kita, maka lingkungan hidup kita itu akan menjadi lingkungan yang nyaman. Yang mana lingkungan yang nyaman itu akan memberikan kesan yang baik terhadap diri kita, sehingga diri kita dapat mengimprove hal-hal baik pula untuk kehidupan kita ke depannya. Oke, kita tuh kan pasti ingin banget mempunyai lingkungan hidup yang baik ya. Jadi, untuk mewujudkannya, kita tuh harus disiplin pula dalam melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan hidup kita. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3 ya. Nah, sekarang buka buku pada tema 3, subtema 3. Di situ terdapat gambar-gambar berupa bencana alam yang disebabkan oleh kelalaian manusia dalam menjaga lingkungan. Sudah dibuka bukunya? Oke, jika sudah, di situ terdapat beberapa pertanyaan di bawah gambar ya. Silakan kalian jawab pertanyaan tersebut secara singkat saja. Sudah anak-anak? Oke, jika sudah kita bahas bersama-sama. Yang pertama, itu ada gambar apa sih? Iya, betul. Itu ada gambar pohon yang habis ditebang ya. Dia pohonnya jadi hutan gundul. Jadi apa sih penyebab dari bencana tersebut? Betul banget. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah kelalaian manusia atau manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi manusia tersebut melakukan penebangan pohon secara assal sehingga menyebabkan hutan itu menjadi gundul. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya. Kemudian
Baik, pertanyaan selanjutnya adalah dampak bagi lingkungan. Nah, dampak dari lingkungan sendiri itu apa? Yap, betul banget. Dampak bagi lingkungan itu dapat berupa banjir. Karena banjir itu kan berupa air ya. Nah, air itu agar tidak menjadi meluap itu diserap oleh tanah atau akar dari pohon. Nah, sehingga jika pohonnya itu tumbang, tidak ada, habis gundul, maka penyerapan air itu akan berkurang sehingga air tersebut akan menggenang dan menimbulkan banjir. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa aja sih dampak bagi masyarakat? Ayo. Yap, betul banget. Dampaknya itu salah satunya adalah kesehatan manusia. Ya, ini tadi kan dampak lingkungannya itu adalah banjir ya, sehingga banjir itu akan berdampak pada kesehatan manusia itu sendiri. Selain itu, juga akan berdampak pada kurangnya oksigen, karena pohon itu kan yang menghasilkan oksigen ya, sehingga akan cuaca itu akan semakin panas karena kurangnya oksigen dari pohon. Yang pertanyaan selanjutnya, apa aja sih saran kalian dari peristiwa itu? Tuh. Jadi salah satu sarannya itu yang tadi itu menanam pohon, betul banget. Dan jangan menebang pohon sembarangan. Jadi kita tuh kalau menebang pohon tuh harus tebang pilih. Nah, setelah tebang pilih itu, kita memilih pohon yang emang sudah tua dan sudah siap tebang. Oke, selanjutnya ada gambar apa sih itu? Betul, ada banjir ya. Banjir sendiri apa sih penyebabnya? Bener. Jadi banjir itu penyebabnya salah satunya adalah membuang sampah sembarangan. Atau penyebab lainnya itu seperti pada peristiwa yang pertama yaitu menebang pohon sembarangan atau tidak tebang pilih ya. Oke, apa sih dampak dari banjir terhadap lingkungan? Betul, semuanya betul. Jadi dampak bagi lingkungan itu adalah lingkungan menjadi tidak sehat, menjadi kotor, ya. Karena kan banjir itu air ya, air itu akan tergenang di lingkungan hidup kita, sehingga lingkungan itu akan tidak sehat karena air itu pasti air yang kotor, air dari segala penjuru, air dari segala tempat itu menjadi satu di lingkungan hidup kita sehingga akan menyebabkan lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Selanjutnya apa aja dampak bagi masyarakat? Betul. Pasti berdampak banget bagi kesehatan masyarakat ya, karena banjir itu pasti airnya kotor banget, keruh, sehingga akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Selain itu, banjir juga menghambat kegiatan-kegiatan sehari-hari masyarakat, karena kan banjir ya pasti sulit sekali kita itu bergerak keluar rumah, baik di rumah pun pasti sulit. Sehingga kita biasanya itu akan diungsikan ke suatu tempat oleh pemerintah. Oke, apa saja saran untuk peristiwa banjir tersebut? Betul banget. Jadi salah satu sarannya itu adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, kita juga harus menanam pohon kembali atau reboisasi. Dan ketika kita ingin menebang pohon, itu harus tebang pilih ya. Jangan tebang sembarangan. Karena jika tebang sembarangan akan menimbulkan hutan gundul sehingga air-air akan sulit untuk diserap oleh tanah. Nah, setelah kita diskusikan bersama terkait pertanyaan-pertanyaan dari setiap peristiwa tadi, selanjutnya Ibu telah menyiapkan suatu video pembelajaran untuk kalian lebih memahami apa sih itu kewajiban menjaga lingkungan. Nah, video yang akan Ibu tampilkan ya. Video tersebut kita dapat ambil bahwa hidup disiplin dengan menjaga lingkungan hidup kita, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap lingkungan hidup kita, akan membuat lingkungan hidup itu menjadi lebih sehat, bersih, dan terhindar dari berbagai bencana alam.
Nah, setelah itu, Ibu akan membagi kelompok dan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing ya. Oke, sekarang sudah bagi semua kelompoknya? Sudah dapat kelompok semua? Oke, jika sudah, silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ke kelompok masing-masing ya. Bagaimana, sudah selesai belum pengerjaan LKPD-nya? Sudah. Oke, jika sudah, Ibu persilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil masing-masing. Setiap kelompok satu perwakilan saja ya yang maju. Kelompok mana dulu nih yang mau maju? Oke, boleh. Silakan untuk memaparkan apa hasil dari kerja kelompok kalian ya. Untuk yang lainnya, silakan menyimak dengan seksama ya. Oke, presentasinya udah selesai semua, dan jawabannya sudah bagus-bagus dan benar semuanya. Hebat banget, kita beri aplaus terlebih dahulu. Yeay! Oke, jadi menjaga lingkungan hidup itu adalah suatu kewajiban bagi setiap umat manusia di lingkungan hidup mereka. Nah, apa aja sih contoh dari kewajiban tersebut? Yaitu tadi ada membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon secara sembarangan, terus menanam kembali pohon atau reboisasi, kemudian mengurangi penggunaan kendaraan sehingga mengurangi polusi udara dan banyak lainnya. Nah, dengan menjaga lingkungan hidup, itu akan memberikan impact yang baik pula kepada kita, yakni lingkungan hidup akan menjadi lebih sehat, lebih baik, dan terhindar dari berbagai peristiwa alam yang merugikan manusia. Nah, dari menjaga lingkungan juga akan menghindari kita dari berbagai macam penyakit, karena dengan menjaga lingkungan itu tadi, itu kan akan menjadikan lingkungan lebih sehat. Nah, lingkungan sehat itu juga akan membuat manusia juga menjadi lebih sehat. Nah, kita sebagai peserta didik dan salah satu warga negara itu wajib melakukan atau menjaga lingkungan hidup kita agar menjadi lebih baik dan sehat. Oke, selanjutnya Ibu akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Jadi, apa sih pembelajaran pada hari ini yang kalian dapat? Oke, jadi kalian tahu ya bagaimana dan apa aja kewajiban kita dalam menjaga lingkungan hidup. Dan kewajiban itu merupakan salah satu hal penting untuk dilakukan oleh setiap manusia. Nah, Ibu mau tanya, kalau di lingkungan rumah kalian, sudahkah atau belum menjaga lingkungan hidup? Sudah ya. Apa aja sih contohnya? Iya, membuang sampah pada tempatnya ya. Yang lainnya ada lagi? Iya, menyapu halaman. Oke. Jadi kalau misalnya sampah pada halaman itu sampah plastik, itu sangat penting ya untuk dibuang ya. Karena sampah plastik itu akan sulit terurai sehingga akan dapat menyebabkan banjir. Nah, namun setelah kita sapu itu sampah, itu harus dibuang ke tempat pembuangan sampah atau TPS. Jangan dibakar, karena kalau dibakar itu akan menimbulkan polusi udara, dan polusi udara itu tidak baik untuk lingkungan hidup maupun untuk kesehatan manusia. Oke, dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban menjaga lingkungan itu adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia agar lingkungan itu tetap terjaga, agar lingkungan itu menjadi bersih, sehat, dan terhindar dari berbagai bencana. Nah, kita sebagai manusia itu wajib banget menjaga lingkungan hidup kita. Nah, sebelum mengakhiri, sebelum berdoa, Ibu mau kalian juga menjaga lingkungan kelas kita. Dengan melihat samping kanan kiri apakah ada sampah. Jika ada, diambil.
lalu disimpan terlebih dahulu, dan nanti dibuang ketika kalian keluar kelas ya. Sudah? Ada atau tidak? Oke, jika sudah, ketua kelas silakan untuk memimpin doa ya. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian dapat melaksanakan atau melakukan pembelajaran pada hari ini, yaitu jaga lingkungan hidup kita. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.